Halo semua, hari ini saya akan coba unboxing atau breakdown kira-kira di dalam alat ini apa. Jadi alat ini tuh namanya Unihedron Sky Quality Meter. Biasanya dipakai untuk mengukur kecerahan langit atau ya kecerahan sesuatu karena kelihatannya ada sensor cahaya di sini. Dan modelnya itu ini model SQM atau Sky Quality Meter LUDL. L-nya itu lens, jadi di depan ini ada lensa, terus U itu USB, dan DL itu data logger. Jadi nanti saya akan juga masukkan website LUDL ini di dalam deskripsi. Tapi ceritanya kurang lebih alat ini tuh bisa menyimpan datanya di dalam, jadi kita bisa download ke komputer. Ya, kita akan mulai. Sebelumnya saya juga terima kasih ke Imah Noong, khususnya Pak Hendro karena udah meminjamkan alat ini, jadi saya bisa main-main dengan alat ini. Dan ya nanti saya akan coba lihat di dalamnya ada apa saja, dan kita bisa cari juga di internet kira-kira spek tersebut mendeskripsikan apa. Dan saya ingin mungkin kedepannya coba bikin pakai Arduino atau ESP32, jadi bisa dikirim pakai WiFi atau Bluetooth. Oke, tanpa berpanjang-panjang, mari kita mulai unboxingnya. Saya akan buka, ada 4 skrup. Jadi biasanya ini SQM ini tuh, kalau saya dengar dari cerita Pak Hendro dan ada beberapa teman-teman juga di astronomi, itu dipakai untuk mengukur kualitas langit malam, gelap atau enggak. Karena kan polusi cahaya itu merusak merusak kenikmatan astronom. Jadi ini bisa membantu untuk survei, dan juga ada beberapa dipakai untuk menentukan waktu fajar ketika fajar itu baru muncul dari ufuk. Oke, menarik. Jadi kita bisa lihat di sini ada lensa. Nanti kita coba buka lensanya, dan ada beberapa chip, dan kelihatannya ini sih kapasitor ya. Kurang tahu ini kapasitornya untuk apa, tapi kalau dari kapasitas sih lumayan besar, 1,5 farad. Berarti untuk power sesuatu. Ini USB-nya, LED. Ya cukup sederhana, menarik. Kita coba lihat. Oh, ini ada chip yang ini FTDI. FTDI itu biasanya serial. Jadi untuk membantu komunikasi antara microprocessor atau microcontroller dengan komputer. Jadi ini serial chip, jadi bisa komunikasi dengan komputer. Terus kelihatannya ini prosesornya. Nanti kita akan cek juga online. Saya akan tuliskan serial numbernya. Ini DS3234 itu kelihatannya ini real time clock. Jadi saya ada modul Arduino real time clock. Sepertinya untuk ngecek. Jadi kan dia DL ya, data logger. Jadi dia harus nyimpen kira-kira data ini tuh pada jam berapa. Jadi ini kayaknya real time clocknya. Jadi kalau ini real time clock, dia cuman RTC aja. Jadi dia nentuin waktu. Pasti ini microcontrollernya. Jadi ini yang ngatur pengambilan data. Sensornya berarti di daerah sini. Untuk disimpan. Nah, disimpannya saya kurang tahu. Sepertinya ini. Kita akan cek. Dibongkar dulu aja ya. Kita bongkar lagi. Ya, ini ada casingnya untuk penutup. Ini indikator LED, kayaknya nanti kalau dia nge-save data atau apapun kelihatan. Saya akan coba buka ini. Oh, lensanya kebuka. Ini lensanya ternyata. Nanti kita lihat dari Unihedronnya sendiri speknya kayak gimana. Cuman kelihatan di dalam tuh ada filter. Tebak-tebakan sih kayaknya ini filter inframerah. Jadi supaya cahayanya itu ya inframerahnya terfilter, jadi tidak mengganggu sinyal. Terus kalau ini sensor cahayanya kalau kelihatan. Sensor cahayanya cukup kecil sih. Saya kurang tahu, di sini nggak dituliskan serial number-nya apa, tapi nanti bisa dicek. Kita bisa lihat kurang lebih beberapa katalog sensor cahaya.
dan kita bisa lihat serial numbernya apa dengan kemiripan aja sih. Kita lihat kemiripannya. Jadi kelihatannya lensa ini tuh ngefokusin cahaya dari berapa degree atau berapa derajat langit, difokuskan ke sensor kecil banget tuh. Itu fotoselnya di tengah warna hitam. Datanya diambil oleh chip ini. Terus nanti dikasih timestamp, kayaknya dikasih waktu oleh, jadi chip ini atau microcontroller ini ngambil ke DS32 jam berapa, nanti disimpan, kayaknya disimpannya di sini. Dan ini kapasitornya tuh untuk ngejaga waktu di real time clock, karena kan ketika kita cabut dari komputer atau sumber listrik kan pasti butuh untuk ngejaga, ya udah si real time clock ini nggak ke reset time-nya. Jadi meskipun kita simpan dalam berapa tahun, kelihatannya charge atau power yang disimpan kapasitor ini cukup untuk ngejaga waktu di real time clock ini. Ini FTDI udah jelas untuk serial communication. Saya ingin penasaran ini WinBand ini nanti akan saya tunjukin juga. Oke, mungkin sekian untuk live-nya. Nanti saya akan lampirkan beberapa slide untuk nunjukin kira-kira tuh apa aja sih ini semua dan menurut saya sistem kerjanya kayak gimana. Nanti next, semoga kalau ada waktu saya akan coba membuat dengan Arduino. Jadi teman-teman semua juga bisa buat sendiri dan mungkin akan coba saya kalibrasikan dengan SKM yang beneran, jadi bacaannya tuh nggak jauh-jauh amat. Oke, ini review singkat. Mungkin penjelasan dikit tentang detail dari teardown. Bisa dicek ini websitenya Unihedron, PDF ini nanti akan di-share. Oke, ini penjelasan singkat dari Unihedron. Jadi dari light sensor itu diambil datanya oleh microcontroller, lalu disimpan di flash memory dan real-time clock untuk memberikan timestamp. Jadi sepertinya temperatur ini sensornya itu untuk membantu kompensasi kalau ada perubahan temperatur. Nah, sensornya mungkin digabung di RTC atau ada beberapa sensor temperatur kecil yang tadi tidak terlihat. Lalu untuk ini microcontrollernya, jadi kita bisa lihat nanti ada datasheet di link. Ini bisa kita gantikan dengan Arduino dengan chip Atmega atau ESP32 Espressif. Jadi nanti kalau kita mau coba bikin sendiri, sepertinya kita bisa menggantikan chip ini dengan ESP32 atau Arduino. Lalu ini untuk detail chip yang lain ada di board. Itu nomor 1 itu serial communication pakai FTDI. Lalu nomor 2 itu DS3234 untuk real time clock. 3 itu untuk menyimpan datanya. Yang nomor 6 itu kapasitor untuk menjaga data dari real time clock dan menyimpan data di flash memorinya. 5 dan 4, 5 itu USB konektor dan 4 itu lampu indikator. Jadi sepertinya kalau data disimpan atau apa itu akan berkedip khusus. Ini sensor cahayanya. Kalau dilihat dari penjelasan di websitenya LUDL itu sensornya itu TSL237S. Jadi dia light to frequency converter. Jadi dari kecerahan itu akan dideteksi perubahan arus, kemudian dirubah oleh sensor menjadi frekuensi. Jadi dengan perbedaan frekuensi ini nanti bisa dilihat perbedaan intensitasnya berapa. Jadi tentu ada faktor kalibrasi untuk merubah ini menjadi kecerahan langit. Ini lensanya saya kurang tahu berapa detail field of view-nya, tapi prinsipnya itu untuk memfokuskan cahaya. Lalu kemudian ada filter IR, jadi untuk menghilangkan efek dari cahaya inframerah, lalu baru masuk ke dalam sensornya. Oke, terakhir terima kasih Immanuel sudah meminjamkan. Unihedron juga sudah menciptakan alat yang keren banget. Jadi sekian dari saya. Kalau mau cek-cek media sosial atau website bisa di Linktree Widopsono. Dan ini salah satu seri dari Camilan Ilmu. Jadi kita akan mungkin membongkar sensor, membuat sensor, atau membahas hal-hal yang ringan seperti, jadi dipanggilnya Camilan Ilmu. Oke, terima kasih.